azakumullah. Maka tiga kesatuan ini, perbuatan yang berupa perkataan kita, perbuatan yang berupa amaliyah kita, dan perbuatan yang tidak terlihat kecuali yang kita rasakan sendiri dengan Allah, yaitu zikrullah, harus simultan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Hadirin, ini yang perlu kita tinjau kembali. Jangan-jangan berkata baik sudah, berbuat sudah, tapi hati kita belum banyak berzikir kepada Allah. Hadirin asadakumullah, jika uswah hasanah itu dilaksanakan, maka akan menghasilkan 4 sifat karakter yang dahsyat, yang kita semua sudah diajari dari SD, bahkan mungkin sebelum SD sudah diajarkan. Siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka dia akan mendapatkan sifat jujur, siddiq. Dia juga mendapatkan sifat amanah, bisa memegang kepercayaan. Dia juga akan diberikan sifat tabligh, kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan dia juga akan mendapatkan sifat fatonah, kecerdasan yang luar biasa. Ini karunia Allah. Kenapa? Karena menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin, lalu bagaimana agar uswah hasanah yang kita impikan menghasilkan siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu bisa menghampiri kita sebagai seorang pribadi, bisa menjadi berkah dalam keluarga kita masing-masing, bahkan masyarakat kanan kiri kita, bahkan para pemimpin negeri kita ini, bahkan seluruh masyarakat Indonesia ini diliputi dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kenapa? Berapa banyak kita berusaha sekuat tenaga, berusaha mengikuti Rasulullah, tapi ternyata siddiqnya belum nampak, amanahnya belum terbukti, komunikasinya buruk, sehingga mengakibatkan kebuntuan informasi, salah paham, dan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Komunikasinya nggak baik, tablighnya nggak dapat, apalagi smart, kecerdasannya, pendidikannya boleh tinggi, tapi ternyata pendidikan hanya sebatas secari sertifikat atau ijazah, belum mengilhami kecerdasan yang Allah tempelkan dalam jiwa. Hadirin asadakumullah, bagaimana caranya agar kita berusaha mengikuti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan mengingat Allah yang banyak, agar kita mudah melakukannya dan mendapatkan karunia 4 sifat yang dasar itu? Hadirin asadakumullah, kalau kita mau kembali mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita mendapatkan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi, yaitu liqa'ullah. Kita harus bertemu dengan Allah. Agar bisa siddiq, amanah, tabligh, fatonah, maka harus bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah tidak menunggu malaikat maut datang. Karena dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan. Dia berbuat baik aja. Kita berbuat baik. Pokoknya perbuatan yang dikira baik, diidentifikasi sebagai hal yang baik, kita lakukan. Dan khairul a'mal istiqomatuha, sebaik-baik amal ya yang terus menerus istiqomah sampai ajal menjemput. Berbuat baik terus tanpa berhenti sepanjang hidup kita. Yang kedua, ya hadirun asadakumullah, adalah ma'iyatullah, yaitu bersama dengan Allah. Kadang banyak orang berbuat baik, tapi alih-alih perbuatannya menghasilkan amal perbuatan, amal pahala yang di akhirat akan ditimbang memberatkan kebaikan kita, tapi malah tidak diterima. Kenapa? Gara-gara amal perbuatannya tidak diikuti
dengan rasa bersama Allah. Mana buktinya? Beramal niatnya bukan untuk dapat balasan dari Allah, tapi agar dipilih dalam pilkada. Beramal bukan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, pahala di akhirat, tapi agar dibalas di dunia oleh orang yang kita bantu. Beramal agar mendapatkan nama baik, popularitas, dikenal sebagai orang baik, orang dermawan. Maka halal inilah penyakit ayol hadirun. Dan ini bisa diminimalisir kalau kita ma'iyatullah, kalau kita selalu bersama dengan Allah. Kalau kita seperti Nabi wa dzakarallaha katsiran, selalu mengingat Allah yang banyak. Jadi praktek dari wa dzakarallaha katsiran dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu adalah ma'iyatullah. Bagaimana agar bisa ma'iyatullah? Maka jelas dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang sabar itu yang pantang menyerah. Sabar itu adalah kondisi survive yang positif, yang aktif, bukan survive pasif. Survive tapi kemudian malah ujungnya putus asa. Bukan, tapi sabar itu adalah kondisi survive yang aktif, yang positif, yang yakin akan pertolongan Allah. Inilah yang akan menghadirkan ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah. Analogi sederhana ayol hadirun, ketika kita bersama dengan seseorang, bisa jadi kita bersama dalam suatu tempat tapi tidak bersama. Kita bertemu dalam suatu tempat tapi tidak bersama. Kenapa? Karena masing-masing ada kegiatan sendiri-sendiri. Ketemu sebentar saja, tapi setelah itu nggak bersama lagi. Jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, beramalnya istiqomah, terus-menerus beramal kebaikan, kemudian sabarnya totalitas, tidak pakai syarat, kondisi apapun, maka Allah akan memberikan kesempatan pada kita untuk ma'iyatullah, untuk dibersamai oleh Allah. Hadirin, jika kita sudah dibersamai oleh Allah, maka amal-amal yang kita lakukan pasti ikhlasnya karena Allah. Jika kita sudah dibersamai oleh Allah, kita nggak mungkin akan melakukan perbuatan buruk karena Allah selalu bersama kita. Kalau ada orang bilang, kalau kita berbuat baik Allah dekat, kalau kita berbuat buruk Allah jauh, tentu ini bukan kalimat yang benar. Karena ana aqrabu min hablil warid, Allah itu lebih dekat dari urat nadi leher kita masing-masing. Lalu apa kaitannya dengan yang tadi? Hadirin, Allah itu kita mau maksiat, mau berbuat baik, sebanyak apapun kebaikan kita, setinggi apapun keburukan kita, maka Allah tetap akan dekat, tidak ngefek. Persoalannya adalah kita tidak merasa bersama dengan Allah meskipun Allah selalu dekat. Nah, kita harus merasa bahwa Allah itu selalu bersama kita. Bagaimana cara agar kita merasa? Tadi sabarnya harus optimal. Lalu apa? Wa dzakarallaha katsiran. Zikir kepada Allah yang banyak. Enggak terbatas dengan hitungan tasbih. Tapi tidak ada yang membatasi jumlah bilangannya. Kenapa begitu? Karena caranya sebagaimana diajarkan Nabi adalah mengaitkan segala hal yang kita indra untuk menjadi alat berdoa kepada Allah. Jadi meskipun kita diam kelihatannya, tapi hati kita selalu ngobrol dengan Allah. Nah, hadirin, meskipun kita sedang berbicara, tapi hati kita tidak lepas mendoakan lawan bicara kita dengan doa-doa kebaikan. Dan itu bisa. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sampai beliau mengatakan,
Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Artinya apa? Doanya enggak terdengar. Kita doakan orang yang ada di depan kita tapi dia enggak tahu kita sedang mendoakan dia. Kita mendoakan orang yang menjelekkan kita dengan doa-doa kebaikan, dia enggak tahu kalau kita sedang mendoakan dengan kebaikan meskipun dia memfitnah, menghina kita. Meskipun dia membohongi kita, menghardik kita. Kenapa? Karena baginda Nabi menyampaikan, maka datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin. Illa qalal malaku walaka bimithlin. Malaikat mendoakan pada kita, orang-orang yang mendoakan orang lain tanpa dia tahu bahwa kita mendoakan dia dengan doa-doa yang sama. Malaikat doanya mustajab. Kita bisa jadi terhalang karena dosa-dosa kita. Maka ayolah hadirun, ini langkah-langkah yang tanpa biaya, langkah-langkah praktis. Agar apa? Agar kita mampu meneladani Rasulullah sehingga mendapatkan uswah hasanah itu betul-betul terintegralisasi dalam kehidupan kita masing-masing dan menghasilkan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.